Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kalian persiapkan alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, dan yang lain-lainnya yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Ibu akan sedikit menyampaikan kepada kalian apa saja sih kegunaan persamaan nilai mutlak satu variabel di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari persamaan nilai mutlak satu variabel itu berfungsi pada yang pertama ada pada botol soda. Jadi kalian pasti pernah itu ya membeli botol soda ataupun setidaknya melihat gitu ya. Nah, biasanya di botol soda itu isinya tidak selalu sama. Jadi ada yang lebih penuh, tapi ada juga yang lebih kurang dikit gitu. Nah, walaupun begitu, pasti tetap ada batasan minimum dan batasan maksimumnya. Jadi, selisih antara satu dengan yang lainnya pasti tidak terlalu banyak, paling cuma dikit gitu. Nah, untuk menentukan batasan minimum dan batasan maksimumnya itu digunakan konsep persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, itu salah satu kegunaannya. Kegunaan kedua, itu ada pada termometer. Nah, akhir-akhir ini kan marak terjadi virus corona, dan virus corona sendiri itu gejalanya salah satunya itu demam. Nah, biasanya para medis menggunakan termometer untuk menentukan batasan suhu tubuh normal manusia gitu. Nah, untuk menentukan batasan itu digunakan konsep persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, setelah kalian mempelajari persamaan nilai mutlak satu variabel ini, tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya aja seperti tadi ya, di botol soda untuk menentukan batasan minimum dan maksimumnya. Dan di termometer itu bisa kita gunakan untuk menentukan batasan suhu tubuh normal manusia gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi nilai mutlak. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengetes kemampuan kalian mengenai pelajaran minggu lalu. Jadi, ada soal itu bagaimana cara menentukan penyelesaian dari mutlak X min 1 sama dengan 3. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi, ayo kita mengingat kembali materi minggu lalu tentang definisi nilai mutlak. Jadi, definisi nilai mutlak itu misalkan X bilangan real, mutlak X itu didefinisikan sebagai X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan minus X jika X kurang dari 0. Udah ingat ya? Udah lebih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas soal yang tadi. Jadi soalnya tadi itu min 1 sama dengan 3. Dan kita disuruh untuk menyelesaikannya. Atau sama saja itu menentukan X-nya gitu. Nah, terlebih dahulu kita definisikan mutlak X min 1-nya. Nah, dan didapatkan itu X min 1 jika X-nya lebih besar atau sama dengan 1 dan min X plus 1 jika X-nya itu kurang dari 1. Udah paham ya dari sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah didefinisikan,
kita akan mendapatkan dua persamaan. Jadi persamaan satu itu untuk X-nya yang lebih besar atau sama dengan 1, dan yang kedua itu untuk X-nya yang kurang dari 1. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang pertama dulu. Untuk yang X-nya lebih besar atau sama dengan 1, mutlak X min 1-nya itu kita ganti dengan X min 1, dan kita dapatkan persamaannya itu X min 1 sama dengan 3, dan kita tambahkan kedua ruas dengan 1, dan kita dapatkan X-nya adalah 4. Nah, kemudian untuk yang syarat kedua, untuk X-nya yang kurang dari 1. Nah, sama juga dengan cara yang sebelumnya, kita ganti mutlak X min 1 dengan min X plus 1. Nah, kita dapatkan jadinya min X plus 1 sama dengan 3. Dan kita sederhanakan, kita dapatkan X-nya itu sama dengan min 2. Nah, dari sini kita belum selesai itu. Kita cari dulu apakah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 itu memenuhi persamaan. Jadi kita cek dulu yang pertama. Untuk yang X yang sama dengan 4 itu memenuhi ya, karena di syarat itu X lebih besar dari 1, lebih besar atau sama dengan 1. Sedangkan yang kita dapatkan itu X sama dengan 4, jadi memenuhi. Kemudian yang kedua, kita dapatkan X-nya itu sama dengan min 2. Sedangkan syaratnya itu adalah X kurang dari 1. Jadi untuk yang kedua juga memenuhi. Jadi penyelesaian untuk persamaan mutlak X min 1 sama dengan 3 itu nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan 2 memenuhi persamaan. Sudah paham ya? Bisa lanjutkan ya? Oke. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi persamaan nilai. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak satu variabel itu ada dua alternatif cara. Jadi yang pertama itu dengan definisi nilai mutlak. Jadi yang tadi ya kita sudah bahas tadi itu merupakan salah satu alternatif. Tapi untuk misalkan persamaannya itu merupakan bentuk aljabar, maka kita bisa gunakan ini. Nah, ini untuk setiap A, B, C dan X-nya bilangan real, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jika nilai mutlak A, X plus B sama dengan C itu, dan C-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka sifat ini berlaku. Yang pertama, AX plus B sama dengan C untuk X-nya lebih besar atau sama dengan min B per A, dan yang kedua itu min buka kurung AX plus B sama dengan C untuk X-nya kurang dari min B per A. Jadi konsepnya sama dengan yang definisi yang sebelumnya, tapi cuma bedanya kalau yang tadi mutlak X dan di sini itu diganti dengan AX plus B, dan di sana itu mutlak X sama dengan 0. Nah, 0-nya itu diganti dengan C gitu. Nah, kemungkinan kedua itu ada apabila ada persamaan AX mutlak AX plus B sama dengan C dan C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada X yang memenuhi persamaan. Jadi tidak ada penyelesaiannya untuk persamaan yang bentuk kayak gini, yang C-nya kurang dari 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada hubungan apa antara
mutlak X dengan akar dari X kuadrat. Yuk, kita buktikan bersama-sama. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu bahwa tabel ini adalah membandingkan antara mutlak X dan akar dari X kuadrat. Dan dari tabel ini kita bisa lihat bahwa nilai dari mutlak X itu sama dengan nilai dari akar dari X kuadrat. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa nilai mutlak X itu sama dengan nilai dari akar dari X kuadrat. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan sifat ini untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, jadi betul ya. Jadi alternatif kedua itu menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, setelah itu, ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian persamaan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi misalkan nih, yang pertama ada persamaan mutlak fx sama dengan a, maka nanti penyelesaiannya kalau menggunakan konsep yang kedua ini, nanti penyelesaiannya f kuadrat x sama dengan a kuadrat. Jadi dikuadratkan kedua ruasnya. Kemudian jika ada persamaan yang kedua, bentuk yang kedua itu mutlak fx sama dengan gx, maka nanti penyelesaiannya f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Jadi kedua ruas juga dikuadratkan. Dan apabila ada bentuk yang kedua ruasnya itu mutlak, maka penyelesaiannya itu f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Sudah lebih paham ya? Bisa dilanjutkan ya? Oke. Untuk lebih pahamnya, kita akan membahas latihan soal. Jadi latihan yang pertama itu ada soal mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, kita akan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, pertama kita ubah dulu yang mutlak 2x min 1 menjadi definisi nilai mutlak seperti yang tadi. Nah, setelah kita definisikan, kita dapatkan nilai mutlak 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 jika x-nya itu lebih besar atau sama dengan setengah, dan min buka kurung 2x min 1 jika x-nya kurang dari setengah. Udah paham ya? Udah paham? Oke, lanjutkan. Nah, setelah kita definisikan, kita dapatkan dua persamaan. Caranya itu sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk yang x-nya lebih besar atau sama dengan setengah, itu kita ganti mutlak, kita substitusi lagi ke soalnya. Jadi mutlak 2x min 1-nya kita ganti dengan 2x min 1. Jadi kita dapatkan 2x min 1 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan 1. Dan kita dapatkan 2x sama dengan 8. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Dan kita dapatkan x-nya sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua itu untuk yang x-nya kurang dari setengah. Nah, kita dapatkan min buka kurung 2x min 1 sama dengan 7. Nah, kita sederhanakan yang ruas kiri dan kita dapatkan min 2x plus 1 sama dengan 7. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua ruas dengan 1 dan kita dapatkan min 2x sama dengan 6. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas dengan min 2 dan kita dapatkan x-nya sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, setelah itu belum selesai ya, kita cek dulu apakah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 itu memenuhi persamaan atau tidak. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama dulu, yang x sama dengan 4. Nah,
kan syaratnya X lebih besar atau sama dengan setengah. Sedangkan X-nya yang kita dapatkan itu adalah X sama dengan 4. Jadi untuk yang X sama dengan 4 itu memenuhi persamaan mutlak 2X min 1 sama dengan 7. Kemudian sama juga dengan yang kedua, X sama dengan min 3, dan syaratnya itu X kurang dari setengah, maka X sama dengan min 3 itu memenuhi persamaan. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 3, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Itu ada soal mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Nah, seperti yang materi sebelumnya, bahwa kita misalkan min 6 itu C-nya. Nah, sedangkan C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada X yang memenuhi persamaan, ataupun tidak ada, atau bisa kita katakan tidak ada penyelesaian. Dan bisa kita katakan ini tidak memenuhi persamaan karena nilai mutlaknya itu selalu bernilai positif. Dan karena ini negatif maka tidak memenuhi, gitu ya. Udah paham ya? Kita lanjutkan. Oke, yang ketiga itu ada soal min 5 dikalikan mutlak 3X min 7 plus 4 sama dengan 14. Nah, di bentuk persamaan ini kan masih kompleks ya. Nah, berarti kita sederhanakan persamaan ini dulu, gitu. Nah, kita sederhanakan dulu, kita tulis lagi. Setelah itu kita kurangkan kedua ruas dengan 4. Dan kita dapatkan min 5 dikalikan mutlak 3X min 7 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas dengan min 5. Dan kita dapatkan mutlak 3X min 7 sama dengan min 2. Nah, seperti yang nomor 2 tadi, kan nilai mutlak ini bernilai negatif, maka X-nya tidak ada X yang memenuhi persamaan, ataupun bisa kita katakan persamaan ini, nomor 3 ini tidak ada penyelesaian, gitu ya, tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 4 itu mutlak 2X min 1 sama dengan mutlak X plus 3. Nah, ini Ibu akan menggunakan dengan cara konsep yang mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, di sini berarti kita ganti mutlak 2X min 1-nya dengan akar dari 2X min 1 dikuadratkan. Kemudian sama juga yang ruas kanan kita akarkan, kemudian kuadratkan. Berarti kita dapatkan akar X plus 3 kuadrat. Nah, setelah itu kan sama-sama ada akar, berarti bisa kita kuadratkan kedua ruasnya. Dan kita dapatkan 2X min 1 kuadrat sama dengan X plus 3 kuadrat. Nah, setelah itu kita operasikan. Dan kita dapatkan itu 4X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, setelah itu kita operasikan lagi dan kita dapatkan 3X kuadrat min 10X min 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan dan kita dapatkan 3X plus 2 dan X min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita jadikan X-nya berarti jadinya X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan 4. Jadi dari sini soal ini kita bisa tahu bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan min 2/3
atau X sama dengan 4. Sudah lebih paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah kontekstual. Nah, kita akan menyelesaikan masalah tentang termometer. Oke, ada soal ini. Ayo berlatih. Oke. Jadi soalnya itu adalah secara umum suhu tubuh normal seseorang adalah 36,85 derajat Celcius. Seorang dokter mengatakan bahwa suhu tubuh orang sehat tidak akan melampaui 0,35 derajat Celcius dari tubuh normal. Lalu berapakah batasan minimum dan maksimum seseorang agar bisa dinyatakan bahwa ia sehat? Nah, ini kan menggunakan konsep persamaan nilai mutlak. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah memodelkan dulu menjadi persamaan nilai mutlak. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa model persamaan nilai mutlaknya itu adalah mutlak X min 36,85 sama dengan 0,35. Oke, setelah ini baru kita bisa selesaikan ya, ya. Nah, di sini soal ini Ibu akan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, hal yang pertama adalah kita definisikan dulu nilai mutlak dari X min 36,85-nya. Dan kita dapatkan X min 36,85 jika X-nya lebih besar atau sama dengan 36,85 dan min buka kurung X min 36,85 jika X-nya kurang dari 36,85. Udah paham ya? Lanjutkan. Nah, setelah itu kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama, jika X-nya lebih besar atau sama dengan 36,85 dan yang kedua, jika X-nya kurang dari 36,85. Nah, untuk yang X-nya lebih besar atau sama dengan 36,85, berarti kita ganti mutlak X min 36,85-nya dengan X min 36,85. Dan kita dapatkan X min 36,85 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan 36,85. Dan kita dapatkan X-nya itu adalah 37,2. Nah, setelah itu kita cek dulu tuh apakah memenuhi atau tidak. Nah, karena X-nya adalah yang kita dapatkan adalah 37,2, sedangkan syaratnya itu X sama dengan X lebih besar atau sama dengan 36,85. Jadi X sama dengan 37,2 itu memenuhi persamaan. Nah, untuk yang syarat kedua, X kurang dari 36,85, kita ganti juga sama dengan cara yang sebelumnya. Kita ganti mutlak X min 36,85 dengan min buka kurung X min 36,85. Dan kita dapatkan persamaannya itu min buka kurung X min 36,85 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu kita operasikan dan kita dapatkan min X plus 36,85 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu kita operasikan dan kita dapatkan hasilnya X sama dengan 36,5. Nah, setelah itu kita cek dulu apakah memenuhi atau tidak. Nah, karena X-nya yang kita dapatkan adalah 36,5, maka X-nya itu memenuhi persamaan mutlak X min 36,85 sama dengan 0,35. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa batasan minimum dan maksimum suhu tubuh agar bisa dikatakan sehat adalah antara 36,5 dan 37,2. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, persamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua,
Persamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan sifat mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi untuk cara yang kedua itu lebih efektif untuk digunakan pada yang kedua rosnya adalah berbentuk mutlak semua gitu. Jadi mungkin itu materi untuk hari ini. Untuk PR silahkan kalian kerjakan buku paket halaman 36 kompetensi 1.1 nomor 1 sampai 5 dikumpulkan minggu depan dan dibahas. Oke. Kan minggu ini mempelajari tentang persamaan nilai mutlak ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel begitu. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.